Pemirsa, jaminan kesehatan semesta, itulah tema besar kita pada kesempatan siang hari ini dalam program Dialog Titik Tengah Spesial. Dan apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh jaminan kesehatan semesta ini, kemudian bagaimana kemudian beberapa catatan-catatan yang kemudian diberikan supaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Surabaya ini bisa berjalan optimal. Kita segera awali Dialog Titik Tengah Spesial kali ini bersama saya, Reno Reksa. Pemirsa, untuk bisa membahas, mengupas tema kita pada siang hari ini, saya sudah bersama dengan Ibu Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Ibu Reni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir Ibu di Studio Metro TV Jawa Timur membahas tema kita, Jaminan Kesehatan Semesta. Mungkin ini yang pertama kali bisa diterangkan, dijelaskan kepada masyarakat Surabaya. Sebetulnya apa Jaminan Kesehatan Semesta, Bu Reni? Iya, jadi Jaminan Kesehatan Semesta ini adalah bagaimana kemudian pemerintah Kota Surabaya ya memberikan kebijakan agar seluruh warga Surabaya itu mendapatkan jaminan kesehatan yang jangan sampai kemudian terkendala masalah finansial. Jadi kita ketahui bersama warga Kota Surabaya dengan jumlah 3 juta itu ada yang memiliki kepesertaan jaminan kesehatan nasional itu secara mandiri, ada yang kemudian preminya dibantu oleh pemerintah, tapi ada juga yang sebelumnya ini adalah belum mendapatkan kepesertaan atau belum menjadi peserta JKN karena mungkin kendala tidak bisa membayar premi atau mungkin ada yang macet, ada tunggakan karena PHK apalagi di masa pandemi seperti ini dirumahkan sehingga kemudian tidak bisa menunaikan kewajiban premi BPJS gitu. Oleh karena itulah dengan jaminan kesehatan semesta maka seluruh warga Surabaya akan dijamin layanan kesehatannya hanya dengan menunjukkan KTP Surabaya, maka dia tidak akan ditolak ya. Jadi tidak ada lagi kemudian jangan sampai ada warga Surabaya yang tidak bisa terlayani kesehatannya hanya karena kendala biaya. Oke, tadi sudah diulang, dimention 2 kali kalau saya hitung tadi dikatakan oleh Bu Reni, seluruh warga Surabaya. Seluruh ini kan berarti tidak terkecuali siapapun ya Bu Reni ya? Iya. Oke, tidak hanya kalangan tertentu saja, namun ini seluruh warga Kota Surabaya asalkan tadi ada KTP Surabaya bisa ditunjukkan. Tapi Bu Reni, Anda di sini saya catat ada beberapa catatan yang Anda sampaikan terkait dengan program Jaminan Kesehatan Semesta. Yang pertama adalah untuk merevisi Perwali 59 tahun 2020. Mengapa Ibu hal itu harus direvisi? Iya, jadi saya sampaikan kembali bahwa pelayanan kesehatan yang dimaksud di sini adalah pelayanan kelas 3. Jadi siapapun warga Surabaya yang berkenan dilayani dengan pelayanan BPJS kelas 3, maka boleh dengan hanya menunjukkan KTP maka bisa berobat secara gratis. Secara umumnya seperti itu. Nah, ada beberapa catatan yang saya berikan. Kenapa catatan ini menjadi penting? Karena kebijakan yang bagus ini tentu kita harapkan bisa terimplementasi, terlaksana secara baik di lapangan. Warga Kota Surabaya saya menangkap terhadap kebijakan ini punya harapan baru, gitu ya. Nah, ketika harapannya baru ini kemudian kita tidak bisa, pemerintah kota tidak bisa menjalankan sebagaimana yang sudah menjadi komitmen, maka nanti akan menimbulkan apatisme. Nah, apatisme ini saya kira tidak bagus bagi sebuah kota, gitu. Oleh karena itulah diperlukan catatan-catatan, diperlukan pengawasan, gitu ya, agar kemudian komitmen dari wali kota Surabaya di awal masa jabatan ini kemudian bisa terimplementasi secara sesuai dengan apa yang disampaikan. Dan saya melihat ini bisa dijalankan dengan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan Perwali, karena ini membutuhkan anggaran, ya, membutuhkan anggaran APBD, maka harus ada pijakan regulasi. Di dalam Perwali sebelumnya kita punya Perwali 59 tahun 2020. Kemudian Perwali itu di bulan Maret yang lalu itu dirubah lagi di Perwali 5 2021. Tapi secara umum antara Perwali 59 sama Perwali 5 2021 itu sama, belum ada kebijakan di mana hanya dengan menunjukkan KTP dan itu berlaku bagi seluruh warga asalkan mau mendapatkan layanan kelas 3
itu belum diatur di dalam Perwali 59/2020 maupun di Perwali 5/2021. Oleh karena itulah kemudian ketika kebijakan ini 1 April dilaksanakan, agar tata kelolanya di lapangan itu ada rujukan yang jelas. Betul. Gitu ya, sehingga kemudian ketika ada komplain masyarakat atau mungkin terkait dengan pengeluaran APBD yang dikeluarkan dari kebijakan ini, itu rujukannya pijakannya menjadi jelas. Dan saya melihat pemerintah kota informasi yang saya peroleh dari pemerintah kota, Perwali ini akan memang disiapkan oleh pemerintah kota. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pelayanan prima, Mas. Jadi sekarang ini kan mindset orang kalau berobat pakai BPJS, apalagi kelas 3 yang gratis, betul, gitu ya, betul. itu nanti apik tak pelayanannya gitu ya. Gratis kok jalur enak kan gitu kan. Betul. Ada nggak sih gratis yang bagus gitu kan. Nah ini saya kira yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa walaupun gratis, pelayanan prima ini harus tetap ditunaikan karena ini urusannya dengan nyawa dan kesehatan. Baik, Bu Reni, kita akan sambung di segmen berikutnya masih terkait pembahasan kita pada siang hari ini, jaminan kesehatan semesta. Pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, Dialog Titik Tengah Spesial akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh banyak informasi beredar di sekitar kita. Namun, belum tentu semuanya bergizi. Informasi harus dicerna sesuai yang Anda butuhkan. Sebelum dikonsumsi, cek fakta. Pahami dulu. Menemani siang hari Anda dengan berbagai informasi terkini, cerita menarik, serta inspiratif dari tanah air dalam Newsline Nusantara. Tren terbaru mengenai olahraga dalam Newsline Sport. Berbagai informasi terkait kurs dan saham dalam Newsline Business. Serta kisah-kisah humanis dan inspiratif dari berbagai sisi dalam Jumat Berkah. Info kuliner dan wisata di Newsline Weekend. Newsline, setiap hari jam 1 siang. Ribuan informasi beredar setiap hari. Saring sebelum Anda konsumsi sendiri. Atau bahkan untuk jadi bahan Anda berbagi. Cek fakta. Pahami dulu. Tujuan hidup itu hanya 2, mau bahagia dan mau sukses. Apakah itu juga tujuan hidup Anda? Anda belum mencapai titik itu, marah dengan keadaan sekitar yang tidak mau ikut aturan. Karir yang tidak berkembang, masalah penampilan yang mengganggu rasa percaya diri Anda. Jangan-jangan salahnya ada di diri Anda sendiri. Ayo ubah perilaku Anda dengan mengubah mindset di Provokatif Mindset. Dalam Metro Pagi Prime Time, Kamis dan Jumat jam 6 pagi lewat 55 menit. dipersembahkan oleh Kita lanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Ibu Reni Astuti yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Ibu Reni, sebelum kita membahas detail mengenai BPJS, sebetulnya muncul sebuah pertanyaan ketika tadi dikatakan bahwa seluruh warga Kota Surabaya kalau ingin berobat cukup menunjukkan KTP saja. Nah, ini berlaku di Fasiankes yang mana saja, Bu Reni? Iya, jadi terkait dengan pelayanan kesehatan ini kan menggunakan BPJS ya. Betul. Sehingga aturan-aturannya itu masih merujuk kepada aturan-aturan BPJS itu sendiri. Misalkan yang pertama adalah adanya pelayanan primer. Pelayanan primer itu di Vaskes kelas 1, seperti di Puskesmas ya. Ini nanti seluruh puskesmas yang ada di Kota Surabaya wajib melayani warga Kota Surabaya yang ingin mendapatkan layanan kesehatan. Nah, ketika kemudian membutuhkan pelayanan lebih lanjut, tidak bisa ditangani di puskesmas, maka dia harus
memberikan rujukan agar kemudian bisa dilayani di rumah sakit. Nah, disinilah proses inilah kemudian ketika di rumah sakit itu bisa kemudian langsung juga menunjukkan KTP, apalagi sudah mendapatkan rujukan dari puskesmas seperti itu. Nah, yang saat ini selama ini yang kemudian menjadi persoalan ya adalah ketika warga kemudian mau ke rumah sakit, ya, ketika dia belum menjadi peserta JKN atau BPJS, ini warga masih kemudian ditanyain dulu menggunakan apa, pakai umum atau pakai SKM gitu. Ketika mereka tidak mampu, dia akan mengatakan pakai SKM, surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu. Kemudian masih harus ngurus dulu waktu, ya, dia harus ke Dinsos dulu untuk ngurus SKM untuk menunjukkan itu. Memakan waktu juga itu ya. Iya, memakan waktu. Dan kemudian kalaupun dia akan mendaftar BPJS, ya, didaftarkan kan, oh dia nggak mampu nih, sama pemerintah kota akan didaftarkan ke BPJS melalui BPJS PBI yang dibayar preminya oleh Pemkot, itu masa aktifnya masih menunggu 14 hari. Sementara orang ini kan sudah sakit dan harus mendapatkan pelayanan segera. Betul. Nah, saat ini dengan kebijakan jaminan kesehatan semesta ini tidak lagi seperti itu. Ketika dia sudah dirujuk ke rumah sakit dengan menunjukkan KTP dan dia siap dengan pelayanan kelas 3, maka dia langsung dilayani. Seperti itu. Nah, ada berapa rumah sakit Ibu yang tergabung dalam program jaminan kesehatan semesta? Di Surabaya ini ada sekitar 62-an rumah sakit. Nah, yang melayani untuk JKS ini, jaminan kesehatan semesta ini ada 42 rumah sakit. Kemudian ada 63 puskesmas yang tersebar di seluruh kota Surabaya. Kemudian ada 8 klinik utama juga. Nah, kita berharap tentu nanti jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemkot dan BPJS bisa bertambah. Kita juga berharap nanti dari klinik-klinik yang ada juga bisa, sehingga kemudian penyebaran warga yang dilayani di fasilitas kesehatan ini bisa lebih tertata, bisa lebih merata seperti itu. Bisa lebih cakupannya bisa lebih luas. Cakupannya bisa lebih luas. Ya. Baik, kita bahas lagi masuk mendalami soal dalam tanda kutip permasalahan yang seringkali muncul terkait dengan BPJS tadi, status kepesertaan, dan ada juga pelayanan kesehatan. Betul. Ini yang menjadi sorotan Ibu dari para warga Surabaya. Seperti apa jawaban dari Bu Reni? Saya juga menangkap sebuah keraguan itu. Jadi kalau kita bicara tentang pelayanan kesehatan, memang dua hal. Yang pertama adalah kepesertaan, yang kedua adalah pelayanan kesehatan itu sendiri di fasilitas kesehatan, utamanya di rumah sakit. Betul. Nah, untuk yang pertama terkait dengan kepesertaan ini sudah beres nih. Ini kebijakan solutif yang sudah selesai dengan kepesertaan ini. Asalkan saya memberikan saran kepada warga kota Surabaya, jangan menunggu sakit untuk mengurus ini. Kalau bisa sekarang, untuk memastikan bahwa Bapak Ibu, warga kota Surabaya dan keluarganya itu sudah menjadi peserta BPJS dengan dibayar oleh pemerintah kota, sebaiknya sekarang datang ke kelurahan agar memastikan betul NIK yang dimiliki itu memang sudah tidak ada problem. Karena kita nanti khawatirnya adalah ketika sudah sakit, kemudian nunjukin KTP, KTP-nya keblokir lah, kemudian KTP-nya ada double NIK lah, dan sebagainya. Jadi saran saya saat ini kepada warga kota Surabaya, sebaiknya silakan ke kelurahan untuk memastikan betul bahwa moga-moga aja nggak sakit ya, tapi kalau kemudian ada persoalan kesehatan, itu tidak ada lagi trouble-trouble administrasi. Jadi jangan menunggu sakit untuk kemudian memastikan bahwa warga kota Surabaya sudah bisa terjamin pelayanan kesehatannya, seperti itu. Kemudian administrasi kependudukan ini yang harus dipastikan clear dulu, karena memang syaratnya sangat mudah, hanya menunjukkan KTP. Ya, ini harus clear dulu ya. Sementara di satu sisi terkait dengan KTP ini, NIK ini ada beberapa problem. Yang ini hal lain ya, tapi ini akan sangat terkait pada kebijakan ini. Oleh karena itu pastikan betul bahwa NIK yang dimiliki adalah NIK yang tidak ada problem, dan di situ jika pun misalkan sekarang jauh-jauh hari sebelum sakit ada trouble gitu ya, masih ada waktu kemudian untuk kemudian Dispenduk Capil berkoordinasi dengan dengan pusat untuk kemudian memastikan oh ya ini NIK-nya sudah tidak ada masalah, sehingga ketika nanti misalkan dibutuhkan pelayanan kesehatan benar-benar tidak ada masalah dan bisa segera tertangani. Seperti itu. Untuk kemudian Bu, yang kedua terkait pelayanan kesehatan ini seperti apa? Ibu Tadi aku yang bilang ya tentang pelayanan prima itu memang penting ya, karena jangan sampai kemudian ada orang berpikir gratis kok pelayanannya gak apik, kok durung waras kongkon mulai gitu ya. Kalau dulu kan normanya seperti itu, Bu saya ini peserta BPJS
dibayar oleh Pemkot. Saya ini masih sakit, 3 hari katanya suruh pulang. Soalnya ini apa namanya, kalau BPJS kelas 3 itu nggak boleh lama-lama di rumah sakit gitu. Ada warga yang melaporkan seperti itu. Sementara ketika kami cek ke BPJS Kota Surabaya, nggak ada aturan seperti itu. Jadi namanya pasien dipulangkan itu karena memang dokter yang merawat sudah menyatakan bahwa pasien ini sudah boleh keluar dari rumah sakit. Nah, oleh karena itulah kemudian catatan saya dari kenapa sih kemudian kadang apa namanya, ada kesan rumah sakit itu menyegerakan pulang ya bagi peserta BPJS. Problemnya saya melihatnya adalah terkait dengan klaim BPJS kepada rumah sakit itu sering terlambat. Nah, sementara rumah sakit yang bukan pemerintah, dia harus membiayai tenaga medis, dia harus melengkapi sarana prasarana. Oleh karena itu harus jalan. Operasionalnya harus jalan. Oleh karena itu, agar kebijakan pemerintah kota ini, JKS ini bisa berjalan dengan baik, dan premi yang diberikan oleh pemerintah kota kan juga nggak macet nih, Betul. lancar. Maka kita sangat berharap BPJS juga memberikan kelancaran klaim kepada fasilitas kesehatan kepada 42 rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah kota dan juga yang di puskesmas dan di klinik utama, agar ujung-ujungnya nanti tidak ke warga gitu. Karena kalau klaimnya itu nanti macet ke rumah sakit juga ada kesulitan masalah pembiayaan, siapa yang paling dirugikan, siapa yang paling merasakan atas semua itu adalah masyarakat. Dan masyarakat nanti akan apatis, saya khawatir seperti itu. Harus dikelirkan, harus diselesaikan lebih dulu. Baik Bu Reni, kita masih punya satu segmen untuk memperbincangkan JKS, Jaminan Kesehatan Semesta. Pemirsa tetaplah bersama kami, Titik Tengah Spesial masih akan kembali. Dipersembahkan oleh Di tengah pandemi COVID-19, tidak semua profesi dapat dikerjakan dari rumah, seperti kami, jurnalis televisi. Sebagai pekerja pencari fakta, kami tak bisa tinggal di rumah. Menjaga kebersihan alat liputan menjadi prioritas kami untuk menjauhkan kami dari virus corona. Untuk itu, kami melakukan tindakan preventif untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Memastikan tak ada virus yang menyebar ketika kami kembali dari bekerja. Bagi Anda yang masih harus bekerja di kantor ataupun di lapangan, tetaplah jaga kesehatan. Banyak informasi beredar di sekitar kita. Namun, belum tentu semuanya bergizi. Informasi harus dicerna sesuai yang Anda butuhkan. Sebelum dikonsumsi, cek fakta. Pahami dulu. Rasakan aksi mereka dalam program sport Metro TV. Dipersembahkan oleh
Jaminan kesehatan semesta masih menjadi topik kita pada siang hari ini bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Ibu Reni Astuti. Bu Reni, Anda juga mengusulkan terkait dengan JKS ini adanya sistem informasi manajemen kesehatan. Ini seperti apa, Bu? Iya, jadi saya sangat berharap ya 42 rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah kota dan BPJS ini tersosialisasikan secara masif kepada masyarakat, hingga masyarakat itu nanti sudah akan tahu kalau nanti saya sakit, saya ke mana, ke rumah sakit mana, seperti itu. Sehingga kemudian tidak nanti kesulitan ketika sakit kemudian mau ke sana penuh, mau ke sini penuh dan sebagainya. Nah, namun demikian pemerintah kota juga perlu mempersiapkan, saya mengatakannya adalah sistem informasi manajemen kesehatan. Kenapa demikian? Jadi dari sini ada database yang dimiliki oleh pemerintah kota, nanti bekerja sama dengan vaskes-vaskes yang ada, sehingga kemudian mana rumah sakit yang bednya masih kosong, gitu ya, mana yang bisa menerima pasien, gitu, itu kemudian terdata dengan baik, dan sebaran penduduk di Kota Surabaya yang sakit ini juga bisa lebih tersebar, gitu, tertangani ya di vaskes-vaskes yang ada. Kecuali memang untuk yang kondisinya memang membutuhkan pelayanan di vaskes, di RS kelas A, tipe A misalkan seperti itu. Tapi dengan seperti ini bisa mengantisipasi penumpukan. Karena kita bayangkan juga ya kalau misalkan banyak yang sakit gitu ya, semuanya tertuju kepada rumah sakit tertentu dan sebagainya, itu kemudian terjadi penumpukan. Outputnya adalah dengan SIM ini, dengan sistem informasi manajemen kesehatan ini, tidak ada lagi warga Kota Surabaya ditolak di rumah sakit, ya, karena alasan penuh. Sebenarnya ke sana. Berarti PR-nya dari setiap rumah sakit itu juga harus setiap saat update terus ya? Harus update. Disitulah kemudian update itu di dalam sistem integral tadi itu. Jadi terintegrasi dari semua 42 rumah sakit. Dan di sini siapa kendalinya? Di Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan kepada seluruh rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Jadi outputnya sebenarnya itu. Harapan saya adalah tidak ada lagi warga Surabaya dirujuk ke rumah sakit, ternyata di sana ditolak dengan alasan penuh. Oke, jadi karena kalau sudah harus transparan itu di SIM kesehatan tadi itu tadi. Iya, jangan sampai kemudian nanti muncul masyarakat juga mengatakan, loh, saya ditolak di sana loh, masih ada, katanya nggak ada. Karena apa? Karena ini kan dengan jumlah kelas 3 yang semakin banyak, menurut saya saat ini rumah sakit pun menata kan proporsi antara yang kelas 1, antara yang kelas 2, yang kelas 3. Yang ini menurut saya harus dihitung. Jadi Dinas Kesehatan saat ini harus menghitung angka kesakitan di Kota Surabaya itu berapa sih, gitu ya, sehingga kemudian bisa memprediksi. Kemudian rumah sakit tipe B berapa, rumah sakit tipe A berapa, rumah sakit tipe C berapa. Kalau ini kemudian dirujuk, ini penyebarannya seperti apa, gitu. Ini harus terkelola, tersistem dengan bagus, kemudian terkontrol, ya, sehingga output tadi yang saya sampaikan, tidak ada lagi warga Kota Surabaya yang ditolak di rumah sakit ketika dirujuk dengan alasan tidak ada kamar. Oke. Bu Reni, yang juga tidak kalah penting, tentu tadi kita berharap bahwa jangan sampailah masyarakat Kota Surabaya ini ada yang sakit, entah itu sakit ringan, sedang ataupun parah. Kita tentu berharap semuanya sehat. Nah, kemudian langkah-langkah preventif dan promotif seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Bu Reni? Iya. Jadi mungkin bahasanya begini ya, lebih baik sehat meskipun berobat bisa gratis. Ini yang saya kira harus diperkuat. Tidak hanya kemudian kita mengatakan, ayo nggawe KTP aja, berobat iso gratis, gitu. Bukan begitu sebenarnya. Tapi pesannya adalah lebih baik sehat meskipun berobat bisa gratis. Betul. Gitu. Nah, di sini kemudian harus dibangun mindset itu. Tapi tidak hanya cukup dengan itu, caranya bagaimana, yaitu dengan penguatan program-program yang bersifat preventif, promotif yang dilakukan oleh pemerintah kota, revitalisasi fungsi puskesmas dengan benar, dengan tepat, ya, sehingga kemudian perilaku hidup bersih dan sehat di warga Kota Surabaya ini bisa berjalan. Saat ini masa pandemi juga melatih kita semua untuk lebih menjaga kesehatan. Ya, ini saya kira momen yang juga bagus. Kita berharap kemudian nanti anggaran APBD kita di bidang kesehatan itu tidak
jomplang itu kepada anggaran yang bersifat kuratif, ngobatin orang sakit. Betul. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kemudian anggaran kesehatan kita yang saat ini minimal sudah 10% dari APBD, kurang lebih ada sekitar 1,2 triliun anggaran kesehatan di Kota Surabaya, itu nanti bisa seimbang, atau kalau bisa lebih besar anggaran yang bersifat preventif promotif. Jadi sehingga bukan untuk kuratif ini sebetulnya bisa betul-betul ditekan ya Bu ya? Iya, betul-betul bisa kita tekan. Baik, Bu Reni, karena kita waktu terbatas juga, yang tidak kalah penting untuk preventif atau untuk lebih baik sehat daripada berobat meskipun gratis tadi adalah kalau kita melihat masih ada 1-2 tempat tinggal di Kota Surabaya yang kurang mensupport nih untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana catatan Bu Reni? Singkat saja Bu. Iya, jadi ini yang saya kira nanti kelurahan, oleh karena itu di sini lurah ya punya fungsi yang sangat penting untuk memastikan betul di wilayahnya mana-mana saja wilayah yang rentan masyarakatnya ini masih katakanlah hidupnya nggak sehat, atau mungkin problemnya adalah bukan pada problem warga itu sendiri, mungkin ada problem kemiskinan, sanitasinya nggak bagus ya, kemudian rumahnya juga tidak sehat dan sebagainya. Dan disinilah perlu sentuhan intervensi dari pemerintah kota untuk bagaimana menjadikan rumah-rumah di Surabaya ini yang tidak layak huni bisa lebih layak lagi, sehingga kemudian mereka bisa hidup secara sehat. Seperti itu. Oke, terakhir Bu Reni, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Surabaya terkait program jaminan kesehatan semesta secara khusus maupun terkait dengan aspek kesehatan secara umum? Silahkan Bu Reni. Ya, terkait kebijakan ini sudah disampaikan oleh pemerintah kota dan sudah berlaku sejak 1 April kemarin. Keluhan-keluhan, temuan-temuan terkait dengan persoalan yang ada, pemerintah kota sudah juga membuat aplikasi yaitu Wargaku gitu ya. Dengan aplikasi itu kemudian warga silakan untuk menyampaikan. Kalaupun masih belum tertangani, silahkan kepada DPRD Kota Surabaya, kami di Dewan mendukung kebijakan ini dan menerima juga masukan-masukan, pengaduan-pengaduan dari masyarakat agar kebijakan yang baik ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang terakhir, sebagaimana tadi saya sampaikan, bagaimana kita tetap membiasakan untuk hidup sehat, karena bagaimanapun juga Mas Yo berobat itu gratis, sehat itu lebih bagus, sehat itu lebih baik, dan sehat itu lebih enak. Begitu. Oleh karena itu kita jaga kesehatan kita, tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi. Ya, moga-moga warga Surabaya nanti derajat kesehatannya bisa lebih bagus lagi, tidak ada persoalan penolakan, orang takut berobat gitu ya, malah kemudian semakin parah gitu ya. Dan tentu kita berharap jaminan kesehatan semesta yang digagas oleh pemerintah kota saat ini ya, yang sebenarnya ini sejak 2017 disarankan dari pusat, tapi alhamdulillah saat ini sudah berjalan di Kota Surabaya, bisa berjalan dengan baik dan membuat warga Kota Surabaya bahagia, itu yang paling penting ya. Baik, terima kasih Bu Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Surabaya sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah titik tengah spesial untuk edisi kali ini. Saya Reno Reksa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa, lebih baik sehat daripada berobat meskipun gratis. Sampai jumpa.